Kalaulah yang sebenar wujud itu adalah Allah, maka siapa sebenar-benarnya yang mendengar? Allah. Siapa sebenar-benarnya melihat? Allah. Siapa sebenar-benarnya berkata? Allah. Siapa sebenar-benarnya berilmu? Allah. Siapa sebenar-benarnya kudrat? Allah. Siapa sebenar-benarnya iradat? Allah. Siapa sebenar-benarnya hayat? Allah. Kalau udah Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang ilmu, Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang hayat, sudah nyata atau belum tuh? Sudah nyata atau belum? Sudah nyata. Kalau sudah nyata, kemana tempat memandang nyatanya Allah yang nyata paripurna itu, Bu Yet? Kemana? Pada diri. Kalaulah nyatanya Allah itu sempurnanya pada diri, maka diri Bu Yet ini disebut apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kenapa tidak boleh pulang dah? Singgah dulu. Kalau sudah nyata Allah itu pada Ibu Yet, karena Ibu Yet ini tempat memandang nyatanya Allah itu, maka Ibu Yet disebut apa namanya? Wujudullah. Wujudullah artinya nyatanya Allah itu dah. Berjarak lagi Bapak Ibu tuh? Berjarak atau tidak? Tidak berjarak lagi itu. Ya, kok dakek lah di majlis ala duduk, kok jauh lah tibu masjid Swadak kau lihat tu mah. Apa sebabnya itu? Dakeknya lah di majlis, jauhnya kalau tibu di kubang lah tibu di kuntu, karena dia cuma yang wujud semata-mata. Tidak ada kata dan bahasa jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada berseret, itu enggak ada lagi. Karena dia yang wujud, dia cuma yang nyata. Dia tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu dan oleh masa. Karena segala masa, ruang, dan waktu itulah nyatanya akan dirinya. Dia yang berdiri dengan sendiri itu. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Inilah penjelasannya. Apa maksudnya yang dikatakan oleh Nabi? Lihat. Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku. Ketahuilah wahai umatku, lantara rabbakum, kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu. Hatta tamutu, sehingga dirimu telah betul-betul mati. Dirimu itu dah betul-betul tuli, dah betul-betul buta, dah betul-betul bisu, dah betul-betul lemah papa, dah betul-betul tiada. Kalau diri kita dah betul-betul tiada, buta, tuli, bisu, lemah papa, bodoh, mati, barulah kamu bisa melihatkan Allah yang wujud Allah. Yang wujud Allah. Maka yang wujud itu yang dikatakan tadi nur. Nah, lihat, kembalikan lagi ke ayatnya. Yang wujud nih, yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang, itu yang nur. Yang nur itu yang Allah. Maka itu Allah tuh nur. Nurnya sudah nyata pada langit dan bumi. Sempurnalah pada di Bapak Ibu Niha. Maka wajib kita itu untuk menghancurkan wujud dan rupa kita ini. Hancurkan wujud rupa kita yang merasa diri kita ini yang wujud. Yang merasa diri kita bersifat. Hancurkanlah itu. Bunuh itu. Bagaimana cara membunuhnya? Cara membunuhnya itu ya, dengan cara mutu qabla anta mutu. Itu yang diajarkan Nabi. Mutu qablaan tamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Itu yang maksudnya fana itu. Nah, kita lihat, matikan diri sebelum mati. Fanakan diri kita ini ya, biar nampak bahwa zat ini yang betul-betul berdiri dengan sendirinya. Kita lihat ya. Ini tubuh. Fanakan tubuh ini ya. Ambil dengan rasa. Caranya, fanakan tubuh pada hati, maka nampaklah hati itu yang berbuat.
Pandangan zahir nampak tubuh. Itu caranya. Pandangan zahir nampak tubuh ini yang berbuat. Tapi dipandang, disikapi dengan hati, maka yang berbuat itu adalah hati. Nah. Pernah ada satu tuh. Fanakan tubuh pada hati, maka nampak hati yang berbuat. Makanya orang tua kita selalu mengatakan apa? Yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu cerminan cermin hati itu. Ya. Contohnya, ya, kaki ini melangkah mau kemana? Mau ke barat, mau timur, utara, selatan. Siapa yang memerintahkan itu? Hatinya. Itu dia. Jadi hati itu yang melangkah sebenarnya. Bukti hati yang melangkah, az-zahir dia pada tubuh. Nampak pada kaki yang zahirnya. Nah, yang kedua, fanakan hati pada ruh. Nah, ini belumnya. Panakan hati pada ruh. Nah, kalau sudah dipanakan hati pada ruh, maka siapa yang nampak berbuat? Yang nampak berbuat itu adalah ruh. Yang nampak berbuat itu adalah ruh. Sekarang, yang ketiga, fanakan pula ruh itu kepada sir. Maka nampaklah sir yang berbuat. Ya. Lalu siapa sir itu? Siapa sir? Sir itu yang zat tuh. Itu dia. Sir itu yang sebut zat tuh. Maka nyatalah perbuatan zat pada sir, kelihatan sir yang berbuat. Itu cara memandang tanazul lagi. Nyatanya perbuatan zat pada sir, maka nampaklah sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, kelihatan ruh yang berbuat. Nyatanya ruh pada hati, kelihatan hati yang berbuat. Nyatanya hati pada tubuh, kelihatan tubuh yang berbuat. Baru dijazamkan ke dalam. Baru ditahqiq namanya. Tahqiq itu apa namanya, Khalifah? Unjam. Dipatrikan tuh. Bagaimana cara mentahqiqkannya? Apa yang diperbuat oleh tubuh, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, memandang, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak itu sebenarnya dalam pandangan hati Bapak Ibunya, jazam itu tiada lain yang terlihat adalah nyatanya zat niha. Itu maksudnya tuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu. Ya. Apa yang kamu perbuat itulah nyatanya perbuatan aku. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang ada pada dirimu itu tidak ada. Apa yang ada pada diri Bapak Ibu tuh, melihat, mendengar tuh tidak ada tuh. Yang ada itu pada diriku. Karena aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, ya akulah tuh yang melihat tuh sebenarnya. Maka ketika itu dirimu udah mati dah tuh. Tidak ada lagi itu. Artinya nyata tuh. Maka sudah nyata zatnya itu pada sir, sudah nyata sifatnya pada ruh, sudah nyata asmanya pada hati, sudah nyata pula afalnya itu pada tubuh. Karena sudah nyata zat sifat asma dan afal itu pada tubuh, hati, ruh, dan sir, maka inilah disimpulkan wujudullah. Ini kesimpulannya wujudullah. Apa artinya itu? Wujudnya Allah itu dah. Wujudnya Allah. Kalau dah nyata wujudnya Allah itu, senyata-nyatanya, itulah pahamnya ya bahwa Bapak Ibu itu betul-betul dikatakan namanya diri yang telah berkelima. Itulah kesimpulannya itu. Ya, diri yang telah berkelima. Apa maksudnya Pak Son bahwa diri yang berkelima itu? Diri yang telah mengenal Allah. Maksudnya gimana? Bahwa yang ada itu hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata.
Kalau Pak Muslim memahami diri yang muklimah itu bagaimana? Mampu dia melihat dan menyatakan wujud Allah pada dirinya. Itu dia. Diri yang berkelima itu Bapak Ibu, diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri insan. Itu yang diri yang berkelima itu. Ya. Kalau sudah diri yang berkelima, maka hidup Bapak Ibu itu sudah membawa hikmah dah. Sudah berfaedah dah tuh. Sudah bernilai ibadah dalam bahasa syariatnya. Ya. Buktinya, bicaranya berfaedah, bicaranya beribadah, melangkahnya berfaedah, melangkahnya beribadah, mandangnya berfaedah, mandangnya beribadah, menengannya berfaedah, menengannya udah beribadah. Jadi sandarannya itu adalah telah mengenal dan menyaksikan Allah. Itu yang disebut namanya amal makrifat tuh. Jadi amal makrifat itu adalah amal yang telah mengenal dan menyaksikan Allah. Wa an ya'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah, akulah yang memuji, akulah yang melihat, akulah yang menyaksikan, aku yang mengingat akan diriku sendiri. Cuma ketika telah sampai pada makom, dia yang melihat, dia yang menyembah, dia mengingat pada dirinya. Maka ketika itu Nabi ingatkan kala lisanahu. Tak boleh disebut-sebut lagi. Ya, tak boleh lagi disebut-sebut Allah menyembah, Allah yang disembah, Allah yang mengingat, Allah yang diingat. Tak ada kata-kata itu. Kala lisanahu. Itulah yang dikatakan kajinya telah hapus, kajinya telah putus, kajinya telah habis. Apa bukti kaji itu telah hapus, telah habis? Dikaji? Apa buktinya Ibu? Halo Ibu Rani. Bahwa betul-betul kaji itu telah hapus, kaji itu telah habis, kaji itu dah putus. Buktinya apa? Tua diam sajalah lagi. Jadi kalau masih disebut juga, masih dijelaskan juga, dah putus nak kaji itu? Belum tuh, masih bisa juga diceritakan itu. Makanya kata orang paranormal, enggak normal, ini paranormal. Setitik aja nampak kelipah tuh masih bisa ditikam tuh mah. Lihat tahu setitik. Setitik nampak wujud diri Bapak Ibu tuh bisa ditikam dari sini karena masih ada wujudnya. Bagaimana supaya hilang titiknya, Bu Rani? Hilangkanlah wujud dan sifat kita sehingga suami tak nampak melihat kita lagi. Dah hilang lah. Itu amal marifat lah tuh. Tak terpandang lagi dia istrinya tuh. Yang terpandang berdiri dengan sendirinya Allah di situ. Cuma kata-kata itu tak boleh diungkapkan lagi. Jadi amal makrifat itu bukan dia tidak beramal. Amal makrifat itu adalah amal yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang ramai. Khalifah jadi imam di sini Kita makmumnya. Bapak Ibu bisa enggak lihat khalifah imam di sini? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tuhanlah jawab apa lagi? Kita sholat maghrib, kita sholat isya tadi, Pak Khalifah jadi imam. Bisa Bapak Ibu melihat imamnya sini? Bisa. Walaupun bisa, namun bisakah Khalifah merahasiakan diri Khalifah supaya tidak terlihat oleh jemaah ini? Bisa atau tidak Khalifah? Jangan ganggu saya. Pertanyaan saya lagi. Kami sebagai makmum di dalam sholat berjamaah bisa memandang Khalifah yang berdiri di sini. Ini pandangannya. Tapi Khalifah walaupun imam mampu merahasiakan diri Khalifah berdiri di sini sehingga tak terpandang oleh jamaah ini bahwa Khalifah yang berdiri di situ. Apa maksudnya itu? Apanya dihilangkan? Kalau sudah hilang wujud diri, apa kesimpulannya? Bahwa yang nyata itu Allah. Tidak ada lagi wujud dan sifat Khalifah yang berdiri di sini. Yang nyata hanya wujud sifatnya Allah yang sempurna berdiri itu. Walaupun kita bisa memandang Khalifah, tapi Khalifah mampu merahasiakan amalnya di hadapan makmum bahwa dia
tidak terlihat lagi akan wujud dirinya. Tidak terlihat lagi akan sifat dirinya. Karena wujud dan sifat dirinya tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, wujud siapa yang ada? Sifat siapa yang ada? Itulah orang makrifat yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang banyak. Walaupun Bapak Ibu tadi berimpak, bersedekah, terlihat oleh kawan sebelah kiri kanan, Bapak Ibu mampu merahasiakan impak dan sedekah Bapak Ibu di hadapan jamaah ini. Bagaimana cara menghilangkan itu? Suruh-suruh Ustaz gitu. Gimana caranya Pak Legi? Hilangkan wujud diri kita. Kalau udah hilang wujud diri gimana caranya? Yang ada wujud Allah. Ya memang yang ada wujud Allah. Jadi yang berimpak itu siapa? Yang meripati Allah. Yang berimpak tadi siapa? Yang berimpak, yang bersedekah siapa? Allah. Itulah dia itu. Walaupun Bapak Ibu berimpak dan bersedekah, bisa Bapak Ibu merahasiakannya walaupun terlihat sama kawan, jangan lagi merasa diri Bapak Ibu itu yang berimpak dan bersedekah itu. Tak nampak lagi amal diri itu. Ya. Karena diri Bapak Ibu itu tak beramal. Yang beramal itu siapa? Allah. Yang beramal itu Allah. Cuma ada kawan yang salah menyikapinya. Kalau sudah Allah, hilanglah amal lagi. Kalau udah Allah, haram baginya sholat lagi. Itu menye-menye gaji itu. Ya. Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun makrifatnya, tetap sholat. Maknanya, bukan dirinya yang mengatakan diri yang sholat itu tiada lain adalah nyatanya Allah. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad, engkau yang mengaku dan merasa engkau yang sholat, ana rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat itu. Ini ada pula orang, udah tinggi marifat, keturun lagi ke syariat. Tanyakan sama mereka orang marifat yang tak mau sholat itu, apa betul Allah yang memberhentikan dia sholat, atau dia tidak mau sholat itu karena keakuan dirinya yang merasa dirinya itu tak perlu lagi sholat karena dirinya sudah jadi Tuhan. Tanyakan itu. Jadi haram sholat bagi orang makrifat maksudnya bukan berarti dia tidak sholat. Tetap dia sholat, tapi tidak lagi merasa dirinya yang sholat itu. Ini kawan ini betul-betul tak sholat lagi dia. Selagi nabinya Nabi Muhammad sholat juga tuh. Kalau dikatakan diri mereka itu makrifat, mana yang lebih makrifat diri mereka itu kepandang dirinya Rasulullah? Itu Rasulullah yang makrifat. Maka kesempurnaan makrifat itu Rasulullah. Kesempurnaan hakikat itu Rasulullah. Kesempurnaan tarekat itu Rasulullah. Kesempurnaan syariat itu Rasulullah. Ambillah contoh dan teladan itu kepada Rasul. Maka kenalilah Rasulullah yang hakiki, kenalilah Rasulullah yang majazi. Baru kita paham, baru kita mengerti itu. Nah, jadi jangan ada Bapak Ibu tak sholat pula nanti ya. Itu bukan ajaran Ustadz itu dah. Ya. Nah, kalau masih jamaah Ustadz tetap sholat itu wajib sholat tuh. Walaupun wajib dan tetap sholat, tapi tidak lagi dia yang mengatakan dirinya sholat itu. Nah, cukup dipahami, cukup disadari. Nah, itu maksudnya. Ini sholat tak mau makan bertambah-tambah. Iya, sholat tak mau dia nikah banyak bini itu. Jadi nak nyambung gaji di bawahnya itu. Nah, jadi bukan tidak sholat, tetap sholat, tapi bukan lagi dirinya yang mengatakan dirinya yang sholat. Kalau ada diri yang mengatakan diri yang sholat, maka kenalah ayat. Apa ayatnya? Fawailul. Ini dia ayatnya tuh. Fawailul lil musallin. Apa artinya tuh? Rakawil bagi orang yang sholat. Sempurna kalimat itu. Nerakawil bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat. Nerakawil bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Apa maksudnya, Bu? Nerakawil bagi orang sholat. Beko jenggak lo sholat, beko doh. Bu, ya coba terjemahkan. Nerakawil bagi orang yang sholat. Karena orang yang
Ibu Iyet tadi sholat kan? Ibu tadi sholat? Nah, kalau Ibu Iyet sholat, Ibu sholat. Apa maksudnya neraka wil bagi orang yang sholat? Nah, Bu Iyet lagi bantu. Karena dia yang mengaku, yang merasa diri dia yang sholat. Tuh neraka wil bagi orang yang sholat itu maksudnya apabila dia masih merasa dirinya lah yang sholat. Itu yang neraka wil tuh. Tidak neraka wil bagi orang yang sholat, maksudnya apa? Diputar lagi. Tidak neraka wil bagi orang yang sholat. Berarti dia tidak. Oh, Bu. Tidak neraka wil bagi orang yang sholat. Karena dia menyatakan bahwa tidak dirinya yang sholat. Itulah dia tuh. Udah selamat dah tuh dah Bapak Ibu. Itu yang amal makrifat tuh. Ya, sempurna dah tuh. Makanya Ustadz katakan, jangan sampai terlihat diri Bapak Ibu tuh sama Tuhan. Ini agak tinggi channel seketek. Allah tuh kan mau melihat kan? Allah mau lihat kan? Kalau Allah mau melihat, pandangan Allah itu terbatas atau tidak? Tidak. Tidak terbatas kan? Ustadz bawakan ke hakikatnya. Jangan sampai terlihat sama Allah bahwa diri Bapak Ibu itu yang sholat. Jangan sampai terlihat oleh Allah bahwa Bapak Ibu itu yang berjalan. Jangan sampai terlihat oleh Allah bahwa Bapak Ibu itu yang berbuat. Apa maksudnya tuh? Pak Ben lah. Jangan sampai ada diri kita yang merasa yang berjalan. Tuh jangan sampai ada diri kita yang merasa berjalan. Jadi siapa yang berjalan tuh? Allah yang berjalan. Tuh yang nyata itu Allah tuh. Tapi boleh nak disebut tuh lagi? Tidak. Kalau disebut juga apa gunanya? Untuk menyatakan wujud di Allah. Kalau dijelaskan juga apa maksudnya tuh? Untuk mengatakan yang mengasih tahu orang yang tidak tahu. Tuh untuk mengatakan orang tidak tahu supaya dia tahu bahwa yang berbuat itu hanya Allah. Kalau udah tahu, Dia pakai. diam saja kok Awi minumlah dulu. Jadi ngaji itu lunak-lunak ngaji itu. Itu mesti pahami. Sempurna tuh ini nyatanya wujud Allah tuh. Maka inilah yang diutarakan oleh Syekh Siti Jenar. Makanya banyak orang mengatakan Syekh Siti Jenar sesat. Ya Abu Mansur Al-Halab sesat. Abu Yazid Al-Bustami sesat. Karena mereka tak paham, kebanyakan baca buku. Tak ngerti dia membaca kitab nafsiyah. Nah, kalau kita mampu membaca kitab nafsiyah, kitab yang tidak ada hurufnya, kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada harokahnya, kitab yang tidak ada titiknya, pahamlah dia yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar itu. Pahamlah mereka itu apa yang dimaksud oleh Abu Mansur Al-Halab itu. Pahamlah mereka apa yang dimaksud oleh Abu Yazid Al-Bustami itu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim pernah bertanya kepada muridnya, wahai anak muridku kesini. Aku butuh Syekh Siti Jenar. Ingin berbincang-bincang dengan dirinya. Ingin berjumpa dan bersua dengan dirinya. Tolong engkau sampaikan pesan aku kepada dirinya. Katakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ingin berjumpa dengan dirimu. Panggil dia. Baik Tuan Guru. Setelah sampai beliau di hadapan Syekh Siti Jenar, wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, dirimu itu dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim, ingin bincang-bincang. Apa kata beliau? Syekh Siti Jenar tak ada. Yang ada tuh Syekh Lema Abang. Pulanglah lagi kembali utusan tadi. Wahai Tuan Guru, aku dah panggil Syekh Siti Jenar untuk berjumpa dengan engkau. Tapi bilang beliau ya Guru, Syekh Siti Jenar tak ada, yang ada tuh Syekh Lema Abang. Panggil lagi. Panggil lagi. Wahai Tuan Guru Syekh Lema Abang, diri engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Apa jawabannya? Syekh Lema Abang tak ada, yang ada hanya Allah. Tambah bingung kawan kau. Pulang lagi. Sudah aku panggil Tuan Guru dengan panggilan Syekh Lema Abang. Tapi katanya Guru, Syekh Lema Abang tak ada, yang ada hanya Allah. Panggil ketiga-tiganya. Syekh Siti Jenar, Lema Abang, dan Allah panggil. Lalu dipanggilnya, wahai Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang, dan Allah, engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Barunya datang Bapak Ibu. Pertanyaannya,
Ketika Sekretariat Jenderal mengatakan Allah cuma yang ada, apakah dia itu sesat? Apakah dia mengaku Tuhan? Apakah dia menjadi Tuhan? Kalau tidak menjadi Tuhan, kalau tidak mengaku Tuhan, kalau tidak sesat, apa maksudnya itu Pak Muslim? Apa maksud katanya yang bisa diambil, yang bisa dipahami? Dia tidak merasa dirinya ada yang adanya, Bang. Dia? Tidak merasa dirinya ada yang ada hanya Allah. Kalau Pak Azwar? Kalau Pak Andre? Iya. Kalimat yang bisa diambil pahamnya ketika beliau mengatakan Allah cuma yang ada, itu maknanya yang mesti Bapak Ibu pahami. Dia mengatakan hanya Allah cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang ada, diriku tidak pernah ada. Jadi dia mengeluarkan kalam batin itu dalam bentuk kalam zahir. Tak tertahan lagi, ya, rahasia yang terpendam selama ini lalu terlatah pada kalamnya. Ya, disitulah dia mengatakan Allah. Tapi dia mengatakan Allah bukan mengatakan dirinya Tuhan. Bagi Bapak Ibu memahaminya, pahamilah bahwa ketika dia mengatakan Allah, sebenarnya dia memahami dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah orang yang dalam keadaan zuk itu. Kadangkala terlata dia Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, jangan coba tiru-tiru pula kayak gitu. Aku nih zuk nih. Lebih kali. Cukup di dalam nih, dipahami. Ya. Jadi ambil hikmahnya, ambil iktibarnya. Jangan mudah-mudah kita Bapak Ibu menyesat-nyesatkan orang. Ya, makanya Muhammad Rashid Ridho, kenal Bapak Ibu dengan Muhammad Rashid Ridho? Dengan Ustaz Ridho kenal? Apa kata Muhammad Rashid Ridho kepada kita semua? Ta'anni wala ta'jabilau mika sahiban la'allalahu uzran wa anta talu. Janganlah kamu cepat-cepat mengatakan orang itu sesat, kafir, zindik, ya, neraka. Ya, boleh jadi orang yang katakan sesat, neraka, kafir, zindik itu dia punya dasar, dia punya hujah, dia punya argumen, dia punya alasan terhadap tudingan kamu terhadap dirinya. Jadi pandangan itu yang mesti kita pahami. Ya, orang sudah sampai pada makom zuk, kita baru makom akal juga, baru mencerna akal juga, enggak kapan bisa Bapak Ibu. Ya, itu yang mesti dipahami dengan rasa kita memahaminya itu, supaya kita paham dari apa yang dikeluarkannya dari setiap kata-kata itu. Orang-orang makrifat begitu. Namun ketika kita telah sampai pada makom yang sebenarnya, cukuplah banyak kita ini diam saja. Ya, diam itu maknanya lebih banyaklah tubuh ini berbicara daripada lisan ini yang berbicara. Apa maksudnya tuh? Lebih banyak tubuh ini berbicara, itu maknanya nampakkanlah tubuh ini yang berbuat, yang berbicara. Ya. Ini kalau berkatanya membawa hikmah. Kalau dia berkata tidak membawa hikmah, tetap dia diam saja di situ. Dijaganya pandang hatinya nih. Makanya oleh orang bijak mengatakan diam itu emas. Berkata itu perak. Lalu bagaimana supaya perak itu jadi emas, Dewi? Diam. Diam dalam bentuk bagaimana? Paham. Kalau dia bicara tidak paham. Kalau dia bicara, bicaranya itu membawa hikmah dia. Atau dia. Itu yang menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Jadi kalau dah duduk pahamnya ini Bapak Ibu, itu yang membuat sholat kita itu nyaman dah tuh dah. Itu yang membuat sholat itu nikmat tuh dah. Allahu Akbar. Dah ada 3 kali angkat. Allah. Alunya putih ulang dulu lihat. Sholat itu ya Allahu Akbar. Udah selesai itu. Karena memang dirinya tidak ada di situ. Ya, nggak ada dirinya di situ lagi. Hanya diri Allah.
Diri Allah itu yang dirinya itu nyatanya Allah. Cuma dia. Apapun yang terdengar, apapun yang terpandang sajadah, terpandang baju, terpandang tangan, terpandang macam-macam, pandanglah segala yang ada dan segala macam-macam itulah nyatanya Allah. Namun kesempurnaan mana nyatanya Allah di luar diri, tidak ada yang nyata lah pada diri sendiri. Itu sempurna yang memandang itu. Allahu Akbar. Udah. Itu khusyuk tuh. Kalau diartikan khusyuk, sebenarnya khusyuk itu tidak lagi tertili akan diri. Nah, kalau tidak tertili akan diri, lalu yang khusyuk tuh Allah cuma yang wujud ya. Itu yang khusyuk. Allah itu cuma yang wujud. Itu yang khusyuk tuh. Ya, itu yang amal daimun. Amal yang berkekalan itulah dia sebenarnya amal yang berkekalan itu. Ya, tidak ada amal yang tidak daimun bagi dirinya. Daimun itu. Ini Allah ingatkan wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbika. Sesungguhnya amal yang berkekalan itulah amalan yang paling disukai Allah. Amal yang paling disenangi Allah itulah amal yang berkekalan. Apa maknanya amal yang berkekalan disenangi oleh Allah tadi itu? Tidak ada dirimu di situ yang merasa dirimu yang beramal. Yang beramal itu aku. Itulah aku berkekalan dengan diriku sendiri. Itulah orang yang telah fana. Orang yang telah fana itulah orang yang bako billah dia. Kalau udah fana, kalau udah bako, tidak ada kata fana, tidak ada kata bako lagi di situ. Cuma kata fana dan kata bako itu untuk menghantarkan kepada makna yang sebenarnya hanya Allah lah yang wujud yang sebenar-benarnya. Ketika Allah yang wujud yang sebenar-benarnya, maka hilanglah kata-kata fana, hilanglah kata-kata bako, karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, paham aja lah kita di situ. Jangan pula kita, aku udah fana, bohong dah tuh dah. Aku bako, bohong dah tuh. Aku makrifat, bohong dah tuh dah. Tak ada kata-kata makrifat, tak ada kata-kata bako, tak ada kata-kata fana. Tidak ada kata-kata zuk, nggak ada lagi. Kalau ada kata-kata fana, bako, zuk, masih ada dirinya tuh dah. Bukti ada dirinya aku fana. Bukti ada dirinya aku bako. Bukti ada di aku zuk. Bukti ada di aku makrifat. Padahal dirinya sejak mula adanya nggak pernah ada. Jadi kalau diri Bapak Ibu sejak mulanya tidak pernah ada, maka janganlah merasa diri Bapak Ibu yang fana. Jangan merasa diri Bapak Ibu yang bako. Jangan merasa diri Bapak Ibu yang makrifat. Nah, kalau boleh diturunkan bahasanya, kalau memang Allah cuma yang ada, Allah itu yang bako. Allah itu yang makrifat. Allah itu yang zuk. Tapi tak ada kata itu diungkapkan lagi Bapak Ibu. Sebab dia akan bersifat kembali dia. Makanya supaya tidak lagi dikaji, tak bisa lagi dibahas, tak bisa lagi dianalisa, disampaikan, diutarakan, diam, itulah tuh keputusannya tuh. Itulah kesempurnaan makrifat itu diam yang sudah paham dan mengerti. Tidak ada kata-kata yang bisa dikatakan lagi, kata yang tiada terkatakan. Itulah makna yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya sampai akhir kesudahan hidup Allah berikan kita anugerah pemahaman sehingga tidak lagi terlihat akan diri kita itu pada saat kita meninggalkan alam dunia ini. Ini saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.